Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Seluruh siswa-siswi SMK Negeri 1 Cikarang Utara, khususnya siswa kelas 11, baik yang sudah melaksanakan prakrin maupun yang masih menunggu jadwal prakrinnya, marilah sama-sama kita haturkan, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Selawat beserta salam marilah sama-sama kita curahkan, kita limpahkan kehadirat. Selawat beserta salam marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita selalu mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Siswa-siswi yang berbahagia, pada kesempatan hari ini yang pertama, tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang sudah kita terima, baik itu nikmat zahir maupun nikmat batin. Terlepas kondisinya pandemi COVID-19 maupun sebelumnya, tetap saja kita tidak ada alasan bagi manusia, bagi makhluk hidup yang berada di dunia ini harus selalu bersyukur. Tidak ada alasan bagi mereka, tidak ada alasan bagi mereka untuk kita semuanya ya, untuk tidak bersyukur. Karena ketika kita sudah dilahirkan ke dunia, kita sudah ditempatkan di dunia dengan kondisi apapun itu, di negara manapun, di suku manapun, orang tuanya siapapun itu, kita harus selalu bersyukur. Walaupun dalam kondisi pandemi semua serba keterbatasan, waktu terbatas, materi terbatas, pergerakan kita pun dibatasi. Nah, untuk itu kita harus tetap selalu bersyukur atas semua yang kita terima hari ini. Pandemi mengajarkan kepada kita arti sebuah kenikmatan. Jadi kondisi di dunia apapun ini, apapun yang kita hadapi, tetap harus kita syukuri. Itu yang pertama, pelajaran dari pandemi. Yang kedua, kita harus mempersiapkan diri kita di era milenial ini. Karena di era milenial ini seluruhnya serba digital. Dengan kondisi seperti itu, kita harus mempersiapkan diri kita untuk bisa mampu menjalani kehidupan dengan serba digital. Tidak bisa kita tampilkan dengan kondisi pandemi ini, masyarakat dipaksa untuk membuka diri terhadap dunia IT, terhadap dunia internet, terhadap dunia online. Ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Sebetulnya ada bagusnya ketika kita dipaksa stay at home, kita belajar dari rumah. Itu adalah sebuah kenikmatan tersendiri, sebuah hal yang bagus, pelajaran yang bagus bagi kita dalam menghadapi dunia digital ini. Maka dari itu, kepada seluruh siswa, dengan kondisi pandemi ini, marilah kita ambil hikmah dari ini semuanya, bahwasanya bukan hanya sekedar kita suruh belajar dari rumah, akan tetapi kita disuruh untuk mempersiapkan diri kita menghadapi era digital. Selanjutnya, dalam kesempatan ini, marilah kita bahas materi yang selanjutnya, yaitu tentang masalah khutbah, tabligh, dan dakwah. Khutbah adalah salah satu materi, salah satu tujuan diturunkannya Rasul ke muka bumi ini. Apa sih khutbah itu? Khutbah adalah ceramah. Dalam hal ini, ceramah yang disampaikan dalam rutinitas ritual ibadah, baik itu sholat Jumat,
baik itu Idul Adha, sholat istisqa, wukuf, nikah, sholat khusuf, gerhana bulan dan gerhana matahari. Disitulah disampaikannya khutbah. Tujuannya apa? Untuk memberikan penyampaian kepada jamaah, kepada umat muslim tentang hal-hal yang berkaitan dalam kondisi saat itu, saat disampaikannya khutbah, dan momen-momen yang terjadi saat itu, serta yang berkaitan tentang kehidupan dunia ini sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Intinya khutbah adalah sebuah kegiatan yang disampaikan oleh seorang narasumber, dalam hal ini kiai kah, ulama kah, kepada para jamaahnya untuk mengingatkan mereka tentang fungsi manusia di muka bumi ini. Yang kedua, tabligh. Tabligh itu sendiri adalah menyampaikan. Dalam hal ini tugas dari seluruh umat manusia, bukan hanya nabi dan rasul, mereka pun diperintahkan untuk menyampaikan apapun itu berkaitan dengan kebenaran, keislaman, harus kita sampaikan, baik itu secara zahirnya, baik itu secara pribadi antara person dengan person, dengan lembaga, ataupun di muka umum, di forum umum. Kita harus menyampaikan hal-hal yang baik yang berkaitan dengan sunnah Rasul dan sunnatullah dan sunnah Rasulullah. Yang terakhir ada dakwah. Nah, dakwah ini adalah, dakwah itu terbagi dalam dua, yaitu dakwah dalam ucapan, penyampaian seperti ini, dan yang kedua dakwah dengan pergerakan atau perbuatan. Nah, dakwah dalam perbuatan ini kita lebih ditekankan kepada memberikan contoh tentang hal-hal yang baik yang kita lakukan. Contoh kecilnya adalah ketika kita berjalan menemukan sampah atau melihat anak kecil yang sedang melakukan yang tindakan-tindakan yang di luar dari batas kewajaran, kita ingatkan mereka, kita arahkan mereka. Ketika kita berjalan, kita ambil sampah. Hal-hal yang tidak baik kita luruskan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari dakwah dalam hal perbuatan. Maka dari itu, dari ketiga item ini semua intinya sama. Khutbah, tabligh, dakwah. Semua intinya adalah menyampaikan seluruh kebenaran antara aturan Rasulullah dan aturan Allah. Semuanya disampaikan, semua diberikan kepada seluruh manusia. Tinggal sasarannya, ada sasarannya seluruh umat manusia, baik muslim maupun non muslim. Dan yang kedua adalah ada khususon untuk umat muslim. Ketika bicara dakwah, kita berdakwah boleh kepada non muslim, dan justru itu yang lebih bagus, lebih besar pahalanya. Bahkan ketika kita bisa mengislamkan mereka, sangat besar. Nah, khususan kalau khutbah ini hanya untuk umat muslim, karena khutbah itu dilaksanakan pada ritual-ritual ibadah umat muslim. Ya, tadi disampaikan sholat Jumat, Idul Adha, dan lain sebagainya. Itu. Nah, ini sedikit sepenggal materi dari khutbah, tabligh, dan dakwah. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa tanya jawab, baik itu di forum-forum tatap muka maupun forum-forum online yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita sharing bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.